Segala puji bagi Allah atas segala nikmat, cahaya dan karunia iman ini, bahwa sesungguhnya ketika manusia tidak memiliki cahaya keimanan di saat mereka hidup di dunia ini, maka mereka akan tersesat di jalan yang terang. Karena sesungguhnya yang memberikan jalan lurus, yang menuntun jalan lurus, itu adalah cahaya Rasulullah SAW yang sudah ada pada diri kita. Fikum Rasulullah, pada dirimu ada Rasulullah secara cahaya atau hakikat. Allah membimbing manusia melalui cahayanya. Karena itu, untuk mendapatkan cahaya-cahaya seperti itu, mestilah kita memiliki hati furqan, hati pembeda, untuk mengetahui mana hak dan mana batil. Kalau pikiran-pikiran kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah secara logika, tetapi untuk merasakan mana yang hak dan mana yang batil, maka mesti menggunakan daripada hati furqan, hati pembeda, mana yang hak dan mana yang batil. Kadang-kadang mereka bersama kita bersamanya, tetapi mereka tidak mendapat petunjuk, karena sesungguhnya mereka tidak memiliki daripada hati furqan itu sendiri. Allah akan menganugerahkan hati furqan ketika manusia itu bertakwa, berserah diri, mengikuti daripada kehendak-kehendak Tuhan. Bertakwalah kamu, ikutilah kehendak Tuhan, leburkanlah keinginanmu melalui kehendak-kehendak Tuhan. Jangan menentang daripada kehendak-kehendak Tuhan dan menjadikan hawa nafsu sebagai pengganti Tuhan. Inilah yang penting, bahwa di dalam hidup ini mesti kita meraih daripada hati furqan, hati yang membedakan mana hak dan mana batil. Meskipun kalian bersama dengan kitab, menghafal-hafal kitab, tetapi jika tidak memiliki hati furqan, tidak bisa akan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Karena sesungguhnya yang bisa melihat daripada petunjuk-petunjuk Tuhan yang nyata di muka bumi ini adalah menggunakan cahaya Rasulullah, menggunakan hati furqan, jasmani, rohani, nurani, rabbani. Wa fi sirri anah, di dalam dirimu ada sirku, ada cahayaku, dan di balik cahayaku ada aku, Rasulullah, Rasul, dan Allah tidak akan pernah bercerai. Inilah yang mesti dipahami, bahwa manusia mesti memiliki hati furqan, meraih daripada hati furqan itu. Karena ketika tidak memiliki hati furqan, maka kita akan bisa terjebak dengan berbagai tampilan-tampilan dan dengan berbagai simbolik-simbolik yang mengecoh pandangan kita, tetapi kita tidak menggunakan hati kita untuk melihat mana yang hak dan mana yang batil. Kadang-kadang kita memuji di dunia ini orang-orang yang jahat, orang-orang yang hina. Nanti di akhirat baru kita ketahui bahwa sesungguhnya orang-orang yang aku puji, yang aku muliakan, sesungguhnya mereka ternyata adalah orang-orang yang menyesatkanku dari jalan Tuhan. Inilah yang mesti dipahami, bahwa di dalam kehidupan ini mesti diraih hati furqan. Syarat untuk meraih daripada hati furqan adalah bertakwa, berserah diri, mengikuti daripada kehendak-kehendak Tuhan, dan menjauhi daripada larangannya. Itulah sudah sangat jelas di surah An-Nahl ayat 29. Makna daripada bagaimana meraih hati furqan itu sendiri. Kita mesti menghafal berbagai macam kitab. Ayat-ayat kita hafal, hadis-hadis kita hafal, kalam-kalam ulama kita hafal, tetapi jika kita belum memiliki hati furqan, maka kita tidak akan bisa menemukan daripada kebenaran. Banyak yang berbicara tentang kebenaran, tapi sesungguhnya mereka tidak mengerti bagaimana jalannya kebenaran pada dirinya. Sehingga kebenaran hanya berdasarkan persepsinya. Bahwa sudah nyata di surah Al-Baqarah 147, bahwa setiap kebenaran datang dari Tuhanmu. Maka mesti kita memahami bagaimana jalannya kebenaran pada diri kita. Bukankah sudah sangat jelas bahwa setiap kebenaran itu datang dari Tuhan? Maka mesti memahami bagaimana kebenaran itu tersahir pada diri kita, dan mesti mengetahui jalannya, bagaimana jalan kebenaran itu. Di dalam ajaran kita sudah sangat jelas bahwa
Amalan-amalan kita adalah menjiwai Nur Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa makna daripada menjiwai itu sendiri? Mengikuti daripada keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti daripada kehendak-kehendak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut menjiwai. Tidak hanya sekedar amalan-amalan, tetapi tidak menjiwai di dalam kehidupannya. Jika ingin meraih daripada jalan lurus, maka mesti menjiwai daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa sesungguhnya sudah sangat jelas di surah Al-Hujurat ayat 7 bahwa Rasulullah membimbing kepada jalan lurus. Banyak berbagai perpecahan, bahkan 73 perpecahan daripada kalangan umat itu sendiri. Tetapi di antara mereka yang selamat itu adalah mereka yang menjiwai cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tetap berada di dalam jalan lurus meskipun kalian terpecah-pecah. Tetapi ketika kalian menggunakan cahaya Nur Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti engkau akan tertarik dan mengikuti daripada jalan lurus itu sendiri. Inilah yang mesti dipahami, bahwa umat-umat mesti meraih daripada cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menumbuhkan cahaya keimanan, bahwa cahaya keimanan itu pasti menumbuhkan keyakinan, tidak akan goyah sedikit pun ketika ada godaan-godaan atau yuwas-wis di dalam diri kita. Karena sesungguhnya kita sudah memiliki kekuatan cahaya nur pada diri kita, bahwa cahaya nur Muhammad Rasulullah itu sesungguhnya asal diri kita, dan juga pada hakikatnya adalah cahaya diri kita secara hakiki, yang juga adalah Rasulullah sebagai guru hakiki atau mursyid hakiki atau mursyid batin yang ada di dalam diri kita. Ini yang mesti dijiwai sehingga kita mendapatkan pengajaran-pengajaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terbesar itu adalah cahaya Nur Muhammad Rasulullah. Itulah yang dikatakan nikmat terbesar, nikmat cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di surah Ar-Rahman 39, bahwa pada saat itu manusia dan jin tidak akan ditanya tentang dosa-dosanya, tetapi yang ditanya adalah nikmat Tuhan, yakni nikmat Nur Muhammad Rasulullah. Ketika mendustakan nikmat Nur Muhammad Rasulullah dengan alasan hadis palsu dengan berbagai perdebatan ibu, maka pada saat itu engkau terkena daripada kalam daripada Allah itu sendiri di surah Al-Imran 101. Mengapa kamu berbalik kafir setelah beriman, padahal ayat-ayat dibacakan kepadamu dan Rasulullah ada pada dirimu. Inilah yang mesti dipahami, bahwa keramat yang terbesar pada diri manusia dan nikmat terbesar pada diri manusia itu adalah Nur Muhammad Rasulullah. Jangan sampai mendustakan daripada nikmat Tuhan itu sendiri. Jadi sebagaimana di surah Al-Baqarah 151 tadi, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami, kalam-kalam kami, menyampaikan kalam-kalam kami dan kepada kamu dan menyucikan kamu. Artinya dengan menjiwai cahaya Nur Muhammad Rasulullah, sahir batin kita akan suci dari nafsu. Menyucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu Alkitab dan hikmah. Hikmah, kalam-kalam hikmah yang tersahir bersumber dari sirullah. Itulah kalam-kalam hikmah yang jarang terdengar di kalangan ulama kebanyakan atau ustaz kebanyakan. Karena kalam sir adalah kalam hikmah yang bersumber dari cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Inilah yang dikatakan mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Inilah yang dikatakan adalah sebagai guru hakiki, guru di dalam dirimu, bahwa diri nur yang berupa daripada guru hakikimu. Mursyid syariat yang nampak di matamu, di depanmu itu pasti akan mengajarimu dan mengantarmu agar engkau mesti mengenal daripada guru hakiki yang ada pada dirimu. Karena sesungguhnya mursyid itu membawa ke Rasulullah, Rasulullah membawa kepada Allah. Itulah daripada hakikat daripada ilmu tauhid hakiki itu sendiri. Demikianlah kalam hikmah malam ini. Semoga apa yang tersampaikan terserap di dalam jiwa kita, insya Allah, dan suatu waktu akan muncul pada diri kita ketika kita menjiwainya, ketika kita mendengarkan dengan penuh ketenangan, bahwa kalam-kalam suci itu akan terukir dengan sendirinya, bahwa berkatalah engkau wahai manusia,
dengan perkataan yang berbekas pada jiwanya, dan suatu waktu perkataan-perkataan itu akan mereka ingat dengan nasihat-nasihat. Demikianlah